Assalamualaikum sahabatan di channel Sentra Biotek Indonesia. Di hari ini yang berbahagia, yang spesial, kita bukan kedatangan tamu, tapi memang sudah ada di sini bersama owner Sentra Biotek Indonesia, Pak Luhur Setiadi. Ini fun fact aja ya, FYI. Ini anak dan bapak. Tapi nggak apa-apa, karena memang berbeda mukanya, cuman ya Isinya sama. ya sama-sama manusia. Nah, untuk pembahasan kali ini mungkin kita akan membahas seputar bagaimana mikrobiologi atau mikroba-mikroba yang berfungsi di tanaman, terus perikanan, di peternakan, dan hubungannya dengan kedaulatan pertanian di Indonesia ini seperti apa. Nah, mungkin sebelum memulai pembahasan, bisa teman-teman sahabat tani jangan lupa subscribe dulu, dan mungkin nanti komen-komen atau ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau mungkin juga bisa langsung ke Dokter Tani. Nanti disertakan linknya ya. Oke, mungkin untuk pembahasan awal bisa diceritakan dulu bagaimana perjalanannya Pak Luhur dari seorang dokter hewan yang mungkin dulu ada beberapa di media yang menceritakan tidak begitu pintar di kuliahan. Mungkin nanti juga bisa diberitahu IPK-nya berapa. Jangan. Tapi bisa akhirnya membuat pabrik luas dengan karyawan yang banyak juga dan juga membuat produk-produk yang inovatif. Mungkin bisa diceritakan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Luhur, owner dari PT Sentra Biotek Indonesia. Awalnya memang dari hobi ya. Saya itu dari kecil suka bikin-bikin macam-macam. Dari buat layang-layang masih tingkat SD itu bisa buat sendiri. Kemudian SMP itu sudah bisa buat hasil karya seni, itu sudah terbiasa saya. Kemudian SMP itu juga sudah terbiasa berjualan sendiri. Jadi memang ada bakat bisnisnya itu ya, dari kecil lah, hobi, bakat bisnis dan bakat berkarya. karya. Walaupun akademiknya memang kurang, tapi mungkin saya ditakdirkan untuk berkarya walaupun dengan keterbatasan, tapi teman kan banyak. Jadi dari kuliah sampai di dunia pekerjaan, saya menjalin relasi sehingga banyak relasi dari perguruan tinggi, dari teman-teman yang di lapangan, sehingga ketika saya jadi pegawai di perusahaan obat-obatan hewan, karena saya dokter hewan. Berarti dari lulus kuliah lalu mendaftar di perusahaan obat-obatan hewan. Nah, kebetulan perusahaannya itu terbaik dan terbesar waktu itu, mungkin sampai sekarang ya, terbesar dan terbaik. Dan saya juga heran, waktu itu persaingan banyak, terus kemudian IP ada berapa kira-kira dulu yang daftar itu? Ya mungkin ratusan. Itu dari semua dokter hewan dari seluruh Indonesia. Indonesia itu mendaftar di perusahaan tersebut karena memang itu favorit. Nah, IP saya itu mungkin di bawah rata-rata, nggak perlu disebutkan, 2 naik dikit lah. Tapi ketika itu justru saya kok malah yang diterima, padahal waktu di tes itu tercepat dari semua teman-teman. Jadi yang ngetes ini Sakti ini bisa tahu ya, IP-nya kan jelek tapi kok. Nah, itu waktu dites lucu, pertanyaannya itu lucu. Loh, nilai kamu kok jelek semua, yang bagus cuman matematika gitu. Loh, kenapa kok bisa yang bagus matematika? Oh, karena saya suka berdagang, Pak. Jadi waktu SMP sampai SMA terus kuliah itu saya senang berdagang. Sehingga mungkin matematika itu memang membantu untuk berdagang, sehingga nilai saya itu memang bagusnya cuma di matematika. Nah, ketika itu waktu dites sama perusahaan tersebut, loh kamu waktu kuliah juga berdagang? Iya. Berdagang apa? Waktu itu saya berdagang sepatu, sepatu wanita. Loh, kenapa kok wanita?
Karena kalau cowok itu Nggak ganti-ganti. cuma satu aja. Kalau wanita itu ganti baju, ganti sepatu. Sehingga pasar itu saya membidik yang banyak wanita, sepatu wanita. Lah, yang teman-teman yang tes itu yang dokter hewan yang lain itu dites lama sekali, dan yang dites itu penyakit, peternakan, hal teknis lah. ya. Kalau saya sama sekali tidak ditanyakan masalah peternakan itu gimana, penyakit itu gimana, tidak ditanyakan, hanya pertanyaan satu itu. Setelah itu saya suruh keluar. Wah, ini berarti Dan saya nggak. waktu itu mendaftar untuk bagian Itu saya diterima di luar Jawa untuk untuk tenaga teknis di lapangan, untuk pemasaran. Untuk pemasaran. Ya. Ya mungkin itu yang dicari kan memang orang yang terbiasa Dengan- berjualan. ya. Jadi mungkin itu langsung oh ya ini aja gitu. Betul. Sehingga saya bisa mengalahkan ratusan peserta itu yang melamar itu. Berarti kuncinya menjadi unik gitu ya. Menjadi yang paling beda. Mungkin memang yang dicari kan yang pintar pemasaran. Jadi itu. Di awalnya begitu. Sehingga saya bekerja di perusahaan tersebut dilatih untuk bisa berjualan dengan produk-produk yang bagus. Tapi lama-lama saya juga berpikir, ini perusahaan bisa menjual dengan mudahnya, kenapa saya tidak mencoba membuat produk sendiri untuk kami coba berjualan juga. Karena jiwa saya kan pengen berkarya dan pengen berjualan, sehingga tanpa sepengetahuan perusahaan kami juga membuat produk sendiri, dan kebetulan saya tertarik dengan mikroba. Waktu itu saya dapat ilmu probiotik. Dan ketika dapat ilmu probiotik, kami mencoba di luar perusahaan, kami mencoba membuat sendiri. Saya pasarkan sendiri, ternyata responnya bagus di peternakan. Itu awal dari kenapa saya tertarik dengan mikroba. Tahun berapa itu kira-kira? Mungkin 1900, saya dulu 93, mungkin sekitar 94-95. Jadi Padahal tahun itu kan mungkin ya menurut saya tidak banyak ya produk-produk probiotik. Itu kok tiba-tiba Pak Luhur itu bisa, oh iya ini produk mikroba probiotik ini bagus untuk itu bagaimana? iya, karena kan gini, hampir semua perusahaan obat itu yang ditawarkan itu obat-obatan kimia. Sehingga ini kalau semua berbondong-bondong memasarkan produk kimia, tentu pasarnya kan jadi sempit. Sehingga saya memilih coba ada produk yang lebih alami lah. Tentu probiotik akan menjanjikan ketika kita menjadi pertama untuk memasarkan. Nah, ketika itu saya pasarkan itu memang belum banyak yang peternak yang menggunakan. Dan awalnya memang ada yang bagus, ada yang enggak. Jadi karena kita keterbatasan teknologi, keterbatasan fasilitas waktu produksinya, sehingga saya juga belajar bagaimana cara memproduksi dengan bagus. Saya berkonsultasi dengan teman-teman yang di fakultas, sehingga lama-kelamaan produk yang saya buat menjadi bagus. Karena saya termemori dengan perusahaan yang besar, yang harus berjualan dengan produk yang bagus, sehingga saya mulai memperbaiki diri, dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan, karena saya harus fokus. Saya harus memperbaiki kualitas, kemudian pesanan semakin banyak, sehingga kualitas dan kuantitas saya kejar, kemudian penampilan saya juga harus bagus. Karena kalau kita berjualan dengan sepeda motor, tentu nggak dibeli sama peternak. Ini jualan kok pakai sepeda motor, mesti produknya jelek. Sehingga saya berusaha mencari dana untuk membeli mobil, supaya penampilan saya juga oke gitu. Itu awalnya begitu. Jadi setelah awal-awal dulu, setelah keluar dari perusahaan, kan mencoba membuat produk untuk peternakan. Ya. Nah, titik balik kenapa kok akhirnya bisa menciptakan produk selain di peternakan itu bagaimana ceritanya?
Jadi sebenarnya ini tersesat di jalan yang benar. Jadi kenapa bukan beralih ya? Kenapa kita mengembangkan juga di pertanian? Kebetulan kami berkembang, lama-lama berkembang ya, produk berkembang, pelanggan berkembang. Lah, lama-lama kita dituntut legalitas yang harus komplit. Kebetulan di peternakan itu untuk mengurus legalitas untuk produk probiotik susahnya minta ampun sampai sekarang mungkin ya belum banyak yang punya legalitas untuk probiotik untuk di peternakan sehingga kami dengan keterbatasan itu kami mencoba mencari peluang dan mencari tahu dengan teman-teman yang di bidang lain. Kebetulan ketemu sama ahli pertanian waktu itu, dia bilang, Pak, probiotik atau mikroba untuk di pertanian itu juga dibutuhkan. Nah, dari situ saya mulai belajar, mulai memproduksi, ternyata saya coba di petani itu hasilnya luar biasa. Sehingga saya kembangkan terus sampai sekarang dan alhamdulillah di peternakan, di pertanian itu legalitas mudah untuk diurus sehingga kami sudah banyak produk-produk yang sudah berizin edar. Itu awal mulanya. Berarti karena keterbatasan akhirnya tersesat ke jalan yang benar, memilih pupuk. Itu tahun berapa kira-kira, masih ingat? Mungkin setelah 5 tahunan berkiprah di peternakan 95 ya tahun 2000-an mungkin ya. 2000-an kita memproduksi pupuk-pupuk, kemudian disusul dengan insektisida hayati, kemudian disusul pupuk organik cair dan sekarang udah banyak produk-produk ya. Nah, mungkin sahabat tani di rumah yang sedang menonton ini mungkin ada yang masih belum familiar dengan pupuk mikroba atau bagaimana mikrobiologi atau mikroba itu bekerja di tanaman. Itu bagaimana? Apa peran dan fungsi mikroba itu, kenapa bisa dibutuhkan untuk tanaman, itu bagaimana? Ya, sebenarnya gini, gambaran yang mudah dipahami ya, hutan itu ya. Jadi hutan itu tidak ada yang tidak subur. Nah, di dalam hutan itu ternyata ada yang menyuburkan, ada juga yang menjaga kesehatannya, ada juga yang menjaga hama-hama yang menyerang. Itu ada ekosistem yang menjaga. Dan hutan itu tidak ada perusahaan manapun yang bisa memupuk atau memberi obat-obatan supaya hutan itu sehat. Jadi kok bisa begitu? Karena ternyata yang mengendalikan atau yang menyuburkan itu mikroba. Jadi yang menyuburkan itu pupuk hayati, kemudian yang mengendalikan hama itu juga insektisida hayati yang ada di dalam ekosistem tersebut. Sehingga dari situ tentu kalau semua itu bisa dikendalikan oleh mikroba, tentu pertanian di luar di luar hutan sama sebenarnya. Harus membutuhkan mikroba. Iya, membutuhkan mikroba. Karena kan sebenarnya mikroba itu kan punya fungsinya masing-masing ya. Ya. Dan tidak hanya satu mikroba, tapi kan banyak ya, mungkin ribuan, bahkan jutaan mungkin. Ya. Ya, menarik. Jadi mikroba itu sebenarnya tidak hanya dibutuhkan di pertanian, di peternakan, di perikanan, bahkan di manusia pun butuh semuanya. Mungkin kalau tidak ada mikroba, dunia ini sudah kiamat. Ya, setuju. Jadi misalkan hutan itu, semua hutan ludes karena kena penyakit. Pasti paru-paru bumi itu akan bermasalah. Mungkin panas bumi akan menjadi tinggi, kemudian es yang ada di kutub mencair, udah tenggelam, kita mati. Ya. Itu peran mikroba sebenarnya. Berarti bisa dibilang ada dunia kecil yang mana tidak terlihat dihuni oleh ya ada
bakteri, Iya. virus, mikroba yang itu ternyata bersinergi dan itu berguna bagi Iya, kelangsungan hidup bahkan manusia. bisa membunuh. Dulu COVID itu virus apa Iya, mikroba yang paling kecil, tapi yang bisa membunuh banyak orang. hmm, iya. Mungkin eh setelah berapa tahun ini berarti Pak Luhur mendirikan sentra biotek ini dari tahun Kalau dari merintisnya mungkin ya sudah 25 tahun, cukup 25 lama. tahun dari tahun 2000. Ya waktu kecil kamu toh. Iya, benar. Nah, dari perjalanan panjang itu mestinya ada mungkin yang peternakan karena kesulitan legalitasnya, mungkin akhirnya melanjutkan di pertanian yang lebih mudah legalitasnya. Nah, apa saja produk-produk yang sudah Pak Luhur temukan atau mungkin dibuat untuk dipasarkan itu ada apa saja ya? Mungkin bisa diceritakan sekilas gitu. Jadi saya melihat skala kebutuhan ya. Jadi peternakan, pertanian, perikanan itu syarat dengan pemakaian kimia. Jadi di pertanian itu semua hampir menggunakan kimia, dari pupuknya, dari obat-obatannya itu pakai kimia semua. Sehingga pupuk pupuk kimia yang berlebihan itu sekarang sudah merusak tanah. Kemudian obat-obatan kimia, pestisida, fungisida, bakterisida, semua kimia semua. Dan itu berpengaruh terhadap ekosistem. Hama sudah susah dikendalikan karena sudah kebal resisten. Kemudian penyakit juga susah dikendalikan karena pengaruh kimia. Memang makhluk hidup itu memang diciptakan, dia juga bisa beradaptasi. Ketika ada pemakaian kimia, lama-lama dia kebal. Sehingga itu ada kebutuhan yang mendasar, yang urgent, itu harus dikurangi pemakaian pupuk kimianya, insektisida kimianya, dan itu kami menguasai. Jadi itu bisa diganti dengan pupuk hayati, insektisida hayati, bakterisida hayati. Bahkan kami sekarang mengembangkan, insya Allah akan mengembangkan biorodensia. Jadi penyakit pada tikus yang kami kembangkan untuk membunuh tikus. Dan itu lebih aman. Jadi pupuk hayati juga aman, insektisida hayati, fungisida hayati, rodensia hayati, itu aman semua. Berarti istilahnya sudah lengkap lah ya untuk kebutuhan di pertanian, di pasaran sana sebenarnya sudah lengkap. Ada Sudah. untuk pupuk, terus pengendalian hama, pengendali penyakit, pengendali apalagi jamur, Ya. terus hama, bahkan hama tikus yang sedang dikembangkan ini harusnya lebih efisien ya. Karena kan saya juga punya masalah di rumah. Sahabat tani, di rumah itu banyak tikus. Saya sering pasang jebakan, terus ya macam-macam lah. Tapi ya sekali kena, besoknya udah teman-temannya nggak mau makan lagi, nggak mau terperangkap lah. Nah, harusnya dengan obat alami ini harusnya lebih efektif. Betul. Karena gini, tikus itu sebuah kawanan seperti gajah, kemudian semut, itu hampir sama. Jadi gerombolan atau kawanan itu ada pemimpinnya, ada rajanya, ada Prajurit-prajurit. prajurit-prajuritnya. Ketika ada makanan, itu yang makan bukan rajanya dulu, tapi prajuritnya dulu disuruh makan. Ketika dia makan mati, udah, yang lain nggak mau makan. Itu tikus, pinter dia. Lah, sehingga kalau kita mempunyai produk sebagai penyakit tikus, matinya tidak mendadak, ini kita punya matinya sekitar 1 minggu baru mati. Berarti nanti satu kawanan itu sudah pesta makan lah ya Ya, istilahnya. dia nggak curiga, satu makan, oh nggak mati. Yang lain makan, tapi nggak tahu, 1 minggu, 2 minggu,
dia sudah KO. Jadi ketika makan 3 hari sudah nggak mau makan, nggak nyerang nggak mangsa nggak memakan tanaman. Kemudian 1 minggu dia sudah Sudah. mati. Padahal tikus ini kan kita tahu itu momok sekali di petani, di lahan itu kan momok sekali. Bahkan misalnya seminggu sebelum panen udah ditunggu-tunggu, tiba-tiba terserang tikus semalam Ludes, itu kan habis ludes. langsung ludes ya. Nah, memang harusnya ini ya diharapkan sekali lah bagi petani untuk segera launching. Kira-kira kapan? Ya 3 bulan ke depan insya Allah. Ya, doakan sahabat tani untuk segera launching produknya dan semoga produk itu bisa bermanfaat. Amin. Nah, nah, mungkin mendekati akhir-akhir sesi, eh, mungkin harapan Pak Luhur ke depannya bagi Indonesia pertanian, khususnya di pertanian Indonesia itu apa? Mungkin kan dijelaskan tadi fungsi dari pupuk atau produk-produk yang sudah dibuat Pak Luhur ini kan sebenarnya sangat bermanfaat bagi petani. Dan saya lihat bahwasannya produk-produk itu kalau misalnya diaplikasikan, itu kan bisa mensejahterakan petani dan akhirnya petani itu bisa berdaulat gitu. Itu kuncinya Nah, harus berdaulat. apa harapan Pak Luhur dan bagaimana cara untuk mencapai harapan tersebut? Ya, jadi saya punya harapan petani itu harus berdaulat. Nah, sekarang itu petani tidak berdaulat. Kenapa? Karena petani sekarang kondisi tanahnya sudah tidak subur karena pemakaian pupuk kimia tadi, kemudian disibukkan dengan pengendalian hama, penyakit yang susah dikendalikan karena semua sudah resisten dengan pemakaian kimia. Itu yang membuat petani tidak berdaulat. Sehingga kuncinya tani harus beralih ke produk-produk yang ramah lingkungan yang memang bisa mengembalikan Efektif ya, tanahnya akan subur, kemudian pengendalian hama penyakitnya itu efektif. efektif, murah, sehingga petani bisa berdaulat. Jadi efisiensi juga. Efisiensi, kuncinya efisiensi. Jadi mungkin bisa menekan harga produksi, tapi Ya. juga bisa produktivitas sama atau bahkan meningkat. Itu kan sangat menguntungkan petani. Ya, jadi harapan kami itu petani bisa berdaulat, bisa ketika berdaulat itu kan bisa ekonomis, dia petani bisa untung, tapi di samping itu harus ramah lingkungan. Karena berdaulat, misalkan berdaulat tapi tidak ramah lingkungan, nanti kita sebagai konsumen juga nggak sehat. Kedepannya pasti akan banyak Iya. permasalahan itu. Jadi berdaulat dan ramah lingkungan. 2 itu harapan kita. Mudah-mudahan kita bisa menuju ke sana. Petani yang berdaulat, kemudian konsumen sehat. Jadi mungkin cara-caranya dengan terus mengembangkan produk-produk dari Sentra Biotek Biotek ini. yang ramah lingkungan. Oke. Mungkin itu atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Luhur untuk misalnya sahabat tani, mungkin ada saran untuk sahabat tani di rumah atau mungkin yang di lahan, bisa kasih saran. Jadi saran kami tetap berproduksi dengan memperhatikan kesuburan tanah, mengembalikan kesuburan tanah dengan produk-produk yang alami, kemudian pemakaian insektisida, obat-obatan yang digunakan itu sebaiknya yang ramah lingkungan dan yang ekonomis efektif. Nanti petani bisa untung dan bisa berproduksi dengan sehat. Itu. Oke. Sangat bermanfaat dan sangat insightful. Terima kasih untuk ceritanya. Banyak hal yang bisa kita ambil. Bagaimana sebenarnya mikroba itu berfungsi di tanaman, baik bagi berkelanjutan juga. Dan juga bagaimana harapan Pak Luhur ini untuk mencapai pertanian yang berdaulat ini saya lihat sangat mulia. Jadi
Terima kasih udah menyempatkan waktu untuk mengisi podcast itu. Untuk sahabat tani yang di rumah, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa kalau misalnya punya pertanyaan, keluhan, mau konsultasi, bisa langsung di kolom komentar ataupun misalnya di Dokter Tani, ada websitenya juga. Dan begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.